Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar buat hari ini dan tetap belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita masih belajar tema 7 ya anak-anak. Sekarang kita sudah masuk ke dalam subtema 3 pembelajaran ke-1. Sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 114. Nah, di sini ada Siti yang bermain bersama teman-temannya. Pada hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain, Siti penasaran tentang cerita kucing dan tikus. Siti kembali ke kelas untuk menemui ibu guru agar memperoleh informasi tentang kucing dan tikus. Nah, kalian juga pasti penasaran kan tentang cerita kucing dan tikus. Ceritanya begini ya, ibu mulai. Pada suatu hari ada seekor kucing dan seekor tikus yang bersahabat. Nah, kalian pasti heran. Biasanya kucing kalau sama tikus itu bermusuhan, tapi ini bersahabat. Ini kisah awal mulanya sebelum mereka menjadi musuh. Pada kucing setiap pergi kemanapun, si tikus ini selalu mengikutinya atau selalu berada di dekatnya. Pada suatu hari, si tikus ini bilang kepada si kucing, "Kucing, maukah kamu makan ikan asin?" kata si tikus. Lalu si kucing menjawab, "Di mana memangnya kita memperoleh ikan asin?" tanya si kucing. Si tikus menjawab, "Kalau mau, ayo kita pergi ke rumah Pak Tani." "Oh, emang di sana ada ikan asin?" "Iya, aku melihat banyak sekali ikan asin ada di sana." Kemudian mereka berdua berjalan menuju rumah Pak Tani. Sesampai di sana, mereka melihat sekitar. Adakah tidak Pak Tani dan di manakah beliau menyimpan ikan asin tersebut? Kemudian setelah dicari, mereka melihat ada sebuah wadah yang digantung di atas. Nah, ternyata isi tersebut ialah ikan asin. Kemudian mereka berdua bersepakat bahwa si tikusnya yang naik ke atas untuk mengambil, dan kemudian si kucingnya yang menunggu di bawah. Mereka sudah bersepakat. Kemudian si kucingnya menunggu di bawah. Si tikus berkata, "Apabila nanti aku melempar ikan asin, kamu langsung saja menerkamnya. Jangan sampai ikan tersebut terpental jauh keluar ruangan. Nanti kita bisa ketahuan." Kemudian si tikus mulailah manjat. Sesampainya di atas, dia terpukau melihat banyak sekali ikan asin yang ada di dalam wadah tersebut. Kemudian sikap serakahnya mulai muncul. Dia curang. Dia tidak memikirkan temannya lagi. Lalu kemudian dia langsung saja memakan ikan asin tersebut hingga dia merasa kekenyangan, dan dia tidak memikirkan kalau di bawah itu ada kucing yang menunggunya.
kemudian setelah dia sudah merasa kenyang, yang perutnya amat gendut sekali karena sudah merasa kenyang, dia masih serakah. Dia masih mau mengambil satu lagi ikan asin yang paling besar. Kemudian di saat dia mau mengambil, tiba-tiba dia terpeleset, jatuh. Kemudian si kucing ini bingung, ini ikan asin atau bukan. Lalu si tikus berkata, "Kucing, jangan makan aku. Kucing, jangan makan aku. Aku temanmu. Aku bukan ikan asin." Namun si kucing ini ternyata tidak mengerti. Dia tetap mengira bahwa yang jatuh ke bawah itu tetaplah ikan asin. Dan kemudian si tikusnya ini dimakan oleh si kucing. Dari sinilah awal mula kenapa kucing dan tikus menjadi bermusuhan, karena si tikus sangat benci kepada si kucing karena telah memakannya. Namun si kucing juga setiap bertemu dengan tikus, dia merasa bahwa itulah ikan asin. Nah, gimana cerita hari ini? Cerita tersebut merupakan dongeng yang dinamakan dengan dongeng fabel. Kenapa kok bisa dibilang dongeng fabel? Karena tokoh utamanya ialah atau pemainnya ialah hewan. Nah, dari sini ngerti ya? Sekarang coba kita bahas latihannya. Yang pertama, apakah yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Yaitu, ayo, apa yang dicari? Kalian pasti tahu. Yang dicari kucing dan tikus ialah ikan asin. Hayo, siapa yang suka makan ikan asin? Nah, sudah paham? Untuk yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari ikan asin? Hayo, di mana? Tadi di rumah siapa mereka mendapatkan ikan asin yang banyak itu? Ialah di rumah Pak Tani. Untuk soal yang ketiga, siapa yang bersikap curang antara tikus dan kucing? Ayo, siapa yang sikapnya curang di saat dia sudah mendapatkan justru dia malah melupakan temennya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, di sini yang curang ialah tikus, karena setelah dia mendapatkan makanan, dia sudah melupakan si kucing yang telah menunggu lama di bawah dengan kelaparan. Kasihan si kucing ini. Nah, soal yang keempat, mengapa kucing sampai mau memakan si tikus? Ayo, apa? Karena si kucing sangat merasa sebal karena si tikus telah curang kepadanya. Dia enak-enakan makan di atas, sedangkan kucing kelaparan di bawah menunggu. Padahal tadi janjinya dia akan melempar ikan asin ke bawah untuk dimakan bersama kucing. Soal yang kelima, kucing dan tikus mempunyai sepakat apa? Ayo, tadi sepakatannya kucing yang menunggu di bawah, sedangkan tikus yang naik ke atas. Dari sini paham ya? Sekarang kita masuk ke selanjutnya, soal nomor 1. Buka bukunya halaman 115. Nah, di situ ada mengenai pecahan. Kue 1 utuh kemudian dipotong menjadi 2, masing-masing mendapatkan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Yang kedua, kue 1 utuh kemudian dipotong menjadi 3 bagian, masing-masing mendapatkan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Paham ya? Selanjutnya yang terakhir, kue 1 utuh
dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing mendapat 1/4 atau dibaca 1/4 atau 1/4. Sekarang ibu punya tugas buat kalian baca di halaman 120, oke? Nah, ibu yakin kalian pasti bisa, kan anak ibu pintar-pintar. Nah, ingat ya, bukunya jangan dicoret-coret, tapi nanti disalin di buku kertas, buku tulis kalian masing-masing. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ayo semangat. Itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai bermain di taman dan pecahan. Selamat mengerjakan tugas ya, dan selamat belajar di rumah. Tetap semangat, jangan malas-malasan, dan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.